Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 1 Kimia Industri yang beranggotakan saya, Kiki Kamaliah, kemudian Maradista Cefatriawan, Najwa Helena Zakiyah, Rizky Nurmantari, dan Sinta Nurrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi analisis kasus terkait teknologi hidrogen yang mana spesifiknya itu di produksi hidrogen hijau yang masih mahal dan juga infrastruktur penyimpanan serta distribusi yang belum memadai. Nah, oke. Next. Nah, mungkin sebelum kita bahas mengenai masalah-masalah yang ada di teknologi hidrogen gitu ya. Lebih lanjut kita bahas terlebih dahulu apa itu gas hidrogen, kenapa penting untuk diproduksi dan bagaimana metode serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, oke. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, gas hidrogen itu merupakan unsur kimia yang paling ringan dan juga paling melimpah di alam semesta, yang mana terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat bersama. Dan gas ini nggak berwarna, nggak bau, dan nggak berasa, dan juga sangat mudah terbakar. Nah, gas hidrogen ini penting buat diproduksi karena ada beberapa alasan. Yang pertama tuh karena dia termasuk bahan bakar bersih, yang mana ketika dia dibakar dengan oksigen, itu dia akan menghasilkan air atau H2O, yang mana proses ini tuh tidak menghasilkan atau tanpa menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2, yang mana sehingga tidak akan berkontribusi pada perubahan iklim. Kemudian dia juga berperan sebagai pembawa energi, yang mana bisa menyimpan dan mengangkut energi dari sumber lain seperti energi terbarukan. Kemudian di industri kimia juga tentunya dia banyak berperan karena contohnya seperti produksi amonia atau pupuk, kemudian metanol, dan juga berbagai proses hidrogenasi minyak nabati. Nah, kemudian di aplikasi transportasi juga dia bisa digunakan sebagai kendaraan sel bahan bakar, yang mana mengubah hidrogen menjadi listrik untuk menggerakkan kendaraan dengan emisi 0. Nah, selanjutnya itu ada beberapa metode untuk memproduksi gas hidrogen ini. Nah, di sini ada gasifikasi biomassa, produksi fotoelektrokimia, kemudian biofotolisis, dan fotofermentasi. Nah, di sini kita akan fokus ke elektrolisis air ya, karena dia yang paling populer gitu. Nah, elektrolisis air ini menggunakan energi listrik untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen ya, seperti konsep elektrolisis pada umumnya. Nah, metode ini dianggap ramah lingkungan karena dia bisa berasal dari sumber terbarukan, kayak tenaga surya, angin, maupun geotermal. Nah, tentunya elektrolisis ini memenuhi prinsip kimia hijau seperti penggunaan bahan baku terbarukan, kemudian juga tidak menghasilkan limbah dan juga memiliki efisiensi atom yang tinggi. Nah, salah satu metode dari elektrolisis air yang paling populer itu adalah saat ini yaitu metode PEM ya, elektrolisis PEM atau proton exchange membrane, di mana dia menggunakan membran penukar proton sebagai elektrolit untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen dari air dengan bantuan listrik. Nah, di samping tadi kelebihan dari metode elektrolisis ya yang ramah lingkungan itu, ternyata metode ini tuh masih menyimpan kekurangan ya. Yang pertama itu ada biayanya yang tinggi karena investasi awal untuk komponen seperti membran dan juga katalisnya itu sangat tinggi, sehingga kurang kompetitif secara ekonomi dibandingkan metode berbasis bahan bakar fosil. Yang kedua, dia juga dilihat dari ketahanan materialnya, ada tantangan gitu ya terkait umur pakai dan juga ketahanan terhadap kondisi operasi yang ekstrim. Kemudian ketiga, ada juga ketergantungan pada material yang langka, karena katalisis yang dibutuhkan itu biasanya berbasis logam mulia, seperti platinum, itu yang mana di sisi lain juga bisa meningkatkan biaya produksi. Nah, mungkin sekian ya materi awal terkait dengan metode produksi hidrogen ini. Selanjutnya untuk analisis kasus dari materi ini, kasus ini akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya ada masalah utama. Yang pertama,
hidrogen hijau dianggap mahal karena biaya produksi yang tinggi. Kemudian distribusi dan penyimpanan hidrogen hijau juga mahal dan sulit ditingkatkan. Di balik masalah ini perlu diidentifikasi bagaimana menurunkan harga atau biaya hidrogen hijau dan memperbanyak infrastruktur yang menyediakan hidrogen hijau. Next. Selanjutnya ada analisis penyimpanan energi. Untuk masalah utamanya, yang pertama ada ketergantungan pada energi fosil, di mana Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dominan dalam bauran energi nasional. Hal ini menghambat transisi ke energi terbarukan dan penyimpanan energi yang lebih ramah lingkungan. Lalu keterbatasan infrastruktur penyimpanan energi, di mana teknologi penyimpanan energi di Indonesia belum berkembang secara signifikan, terutama dalam skala besar karena biaya yang tinggi dan keterbatasan teknologi baterai. Lalu keterbatasan akses energi, di mana sekitar 25% masyarakat Indonesia belum memiliki akses listrik yang menunjukkan bahwa infrastruktur energi masih belum merata. Dan yang terakhir, kurangnya investasi dan regulasi, di mana investasi dan regulasi yang tidak mendukung pengembangan energi terbarukan dan penyimpanan energi menjadi hambatan yang signifikan. Selanjutnya, ada data pendukung. Yang pertama, menurut data dari Institute for Essential Service Reform pada 5 Desember 2024 menyatakan bahwa yang pertama mengenai dominasi energi fosil. Pada tahun 2023, sektor ketenaga listrikan Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, dengan 81% energi berasal dari sumber tersebut. Yang kedua, keterbatasan energi terbarukan, di mana energi terbarukan ini hanya menyumbang sekitar 6,52% dari total energi yang digunakan di sektor industri. Dan yang terakhir, ketergantungan pada subsidi, yang mana subsidi bahan bakar fosil masih besar, mencapai 83 triliun rupiah pada kuartal keempat 2024 yang perlu dialihkan ke sektor energi terbarukan. Dan yang terakhir, menurut artikel dari Reja Aton Energi, biaya teknologi penyimpanan seperti baterai masih relatif tinggi sehingga menghambat adopsi dalam skala besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis dari biaya tingginya gitu, dari masalah mengenai biaya tinggi hidrogen hijau ini. Nah, berdasarkan dari data yang terlampir pada web Kata Data pada tahun 2024 ini, biaya produksi hidrogen hijau ini saat ini masih tergolong tinggi, yakni sekitar eh, sekitar 3 sampai 7 dolar per kilogramnya. Di mana 1 dolarnya itu di mana 3 sampai 7 per kilogram ini tuh hampir 50 sampai 113 ribu dengan per kilogramnya. Jauh lebih mahal dibandingkan hidrogen biru ataupun abu-abu yang hanya sekitar 1 sampai 2 dolar per kilogramnya. Jadi rentangnya tuh jauh gitu. Ini juga dikarenakan karena hidrogen hijau ini eh, dibantu dengan adanya menggunakan energi terbarukan gitu. Sedangkan hidrogen biru ataupun abu-abu ini tuh menggunakan gas alam gitu. Nah, selanjutnya tingginya biaya membuat hidrogen hijau ini tidak kompetitif secara ekonomi, sehingga investor dan juga pengguna industri ini cenderung tetap memilih hidrogen dari sumber fosil yang lebih murah meskipun lebih berpolusi gitu. Hal ini tuh mempengaruhi daya saing hidrogen hijau di pasar energi global, karena industri-industri berat ini cenderung lebih mempertimbangkan efisiensi biaya ketimbang keberlanjutan jangka panjang gitu. Nah, sedangkan kan kalau misalkan menggunakan hidrogen biru ataupun abu-abu itu
banyak dampak negatifnya dan untuk jangka panjang atau masa depan gitu. Nah, adapun tingginya harga hidrogen hijau ini berasal dari sejumlah akar masalah yang saling terkait. Di antaranya yang pertama itu dari biaya produksi teknologi elektrolyzer, yang dimana elektrolyzer ini tuh masih sangat tinggi biayanya karena belum diproduksi secara massal dan banyak bergantung pada material mahal seperti logam mulia yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Nah, harganya itu eh, sangatlah tinggi gitu ya, bisa menembus 1.000 dolar per kilowattnya. Jadi mahal. Nah, elektrolyzer ini tuh adalah perangkat yang menggunakan sumber energi seperti listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan untuk memicu proses elektrolisa. Dan di mana teknologi elektrolyzer ini tuh merupakan alat inti dalam proses elektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen dari energi terbarukan. Nah, teknologi seperti PEM yang tadi telah disebutkan juga, proton exchange membrane dan juga solid oxide electrolyzer cell memiliki efisiensi tinggi. Namun material penyusunnya itu masih tergolong langka dan mahal. Belum adanya produksi massal menyebabkan harga satu unit electrolyzer ini tuh sangat tinggi gitu karena produksinya itu belum banyak. Jadi harga electrolyzer ini tuh sangat tinggi. Bahkan harga satu steknya tuh nembus tadi 1.000 dolar per kilowattnya. Nah, jadi yang gambar pertama ini tuh electrolyzernya. Nah, yang di sebelahnya lagi ini tuh PEM-nya. Dan yang di sebelahnya lagi itu SOH atau solid oxide electrolyzer cell. Lalu yang kedua yaitu tantangan besar dari sisi hilir gitu ya. Bahwasanya permasalahan biaya juga diperparah oleh aspek penyimpanan dan juga distribusi hidrogen. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya sifat-sifat dari hidrogen itu seperti apa. Nah, hidrogen itu adalah gas yang sangat ringan, mudah bocor, dan juga mudah terbakar, sehingga membutuhkan sistem penyimpanan khusus yang berbiaya tinggi. Jadi tidak bisa seenaknya untuk dalam penyimpanannya gitu. Nah, untuk menjaga bentuk gasnya ini tuh, hidrogen harus disimpan dalam tekanan tinggi, sekitar 350 sampai 700 bar, atau dalam bentuk cair pada suhu sangat rendah, negatif 253 derajat Celcius. Nah, karena sifat fisiknya yang mudah bocor dan juga mudah terbakar ini, hidrogen ini memerlukan penyimpanan dalam tekanan sangat tinggi atau suhu ultra rendah, serta infrastruktur distribusi yang belum tersedia secara luas. Jadi, karena dilihat dari sifatnya juga gitu, maksudnya hidrogen itu mudah bocor dan juga mudah terbakar, sehingga penyimpanannya juga harus seserius mungkin. Jadi, keduanya itu membutuhkan infrastruktur seperti tangki kriogenik ataupun tabung bertekanan tinggi yang tidak hanya mahal, tapi juga memerlukan ke standar keselamatan tinggi. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa biayanya itu sangatlah tinggi gitu. Nah, jadi akumulasi dari tantangan-tantangan ini tuh menciptakan siklus biaya tinggi yang sulit diputus gitu. Jadi pasti akan tinggi itu di mana teknologi mahal ini tuh membuat produksi tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Nah, padahal skala besar adalah kunci utama untuk menurunkan harga gitu. Dengan demikian, jika tidak ada intervensi teknologi dan juga kebijakan yang menyeluruh, maka secara lingkungan ia adalah pilihan terbaik. Dari data dan fakta ini dapat disimpulkan bahwa biaya produksi hidrogen hijau ini tinggi dan bersumber dari kompleksitas teknologi dan belum matangnya pasar serta infrastruktur pendukung. Jadi kita tinggal milih aja, kita lebih prefer untuk kita prefer untuk milih biayanya yang mahal tetapi dampak positif untuk masa depannya tinggi, atau biaya yang murah tapi eh, bisa memiliki dampak negatifnya untuk kita ke masa depannya. Seperti itu. Dan di sini juga banyak negara-negara yang memang sudah melaksanakan hidrogen hijau ini gitu. Salah satunya pada peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia telah menyelidiki dampak penggabungan hidrogen hijau ke dalam sistem tenaga Eropa dan juga menemukan bahwa penerapan sekitar 140 GW ini kapasitas pembangkitan hidrogen hijau pada tahun 2050 dapat membantu teknologi hidrogen menjadi layak secara teknis dan juga ekonomi. Jadi banyak negara-negara yang memang sudah melakukan adanya hidrogen hijau ini dan menerapkan adanya hidrogen hijau ini. Jadi nanti solusinya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya.
Jadi intinya bisa saja kita kurangi gitu biayanya, atau mungkin bisa dengan solusi-solusi yang lain sehingga bisa memangkas eh, masalah-masalah yang terjadi dan saling keterkaitan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Nurmentari. Oke, boleh nih. Selanjutnya tentang strategi dan pengembangan solusi penyimpanan energi serta infrastruktur yang belum memadai. Yang pertama ini adalah pengembangan teknologi penyimpanan gitu ya. Sini ada Liquid Organic Hydrogen Center atau penyimpanan hidrogen dalam bentuk senyawa cair organik yang stabil dan aman. Yang kedua ada Mental Hydrogen Storage atau penyimpanan hidrogen dalam material logam yang dapat menyerap dan melepaskan hidrogen. Yang ketiga ada compressed hydrogen, penyimpanan hidrogen dengan pandangan dan tekanan tinggi untuk efisiensi volume yang lebih baik. Oke, selanjutnya boleh di next. Di next boleh. Oke, selanjutnya ada pengembangan infrastruktur distribusi. Ada dua solusi di sini, ada jaringan pipa khusus hidrogen atau hydrogen pipeline network. Yang kedua ada konversi jaringan gas alam menjadi jaringan hidrogen secara bertahap. Ada solusi selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur refueling dan logistik. Yang pertama ada perluasan jumlah hidrogen refueling station. Yang kedua ada dukungan pemerintah dan swasta untuk investasi awal dalam kendaraan pengangkut hidrogen. Yang ketiga ada produksi dan distribusi. Yang ketiga ada produksi dan distribusi terdesentralisasi. Yang pertama ada unit produksi hidrogen skala kecil atau modular hydrogen production unit di dekat ke lokasi konsumsinya. Yang kedua ada integrasi dengan pembangkit listrik energi terbarukan seperti PLTS atau PLTB setempat. Dan yang terakhir, solusi yang terakhir adalah peran kebijakan dan insentif pemerintah. Yang pertama ada pemberian insentif fiskal, subsidi atau tax holiday bagi industri yang mengembangkan infrastruktur hidrogen. Yang kedua ada penerapan regulasi keselamatan dan standar penyimpanan yang jelas dan terukur. Dan yang ketiga mendorong kerjasama internasional dan alih teknologi dengan negara-negara maju. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Nurrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada strategi dan pengembangan solusi biaya tinggi. Nah, yang pertama itu ada inovasi teknologi dan efisiensi produksi. Nah, bisa penggunaan elektroliser hemat biaya. Nah, pengembangan teknologi elektroliser seperti PIM dan SOEC dengan material alternatif. Nah, misalnya tuh mengurangi ketergantungan pada logam mulia dapat menurunkan biaya produksi hingga 50%. Nah, produksi massal elektroliser ini tuh dapat diprediksi menekan harga menjadi lebih sedikit gitu. Kemudian yang kedua ada mengoptimasi energi terbarukan. Nah, target biaya listrik energi terbarukan misalnya melalui PLTS skala besar akan mengurangi 60-70% biaya produksi hidrogen hijau. Nah, contohnya itu ada proyek di Indonesia menunjukkan potensi biaya produksi dengan energi surya yang cukup murah.
Kemudian ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat membantu, misalkan ada di subsidi dan intensif. Nah, pemerintah dapat memberikan subsidi harga, insentif pajak, dan pendanaan untuk mendukung proyek hidrogen hijau. Nah, ini tuh akan membantu menurunkan kapital ekspeditur awal. Kemudian standar dan regulasi. Nah, penyusunan standar nasional untuk produksi, transportasi, dan sertifikasi hidrogen hijau ini tuh sangat penting untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan transparan. Nah, regulasi perdagangan karbon juga dapat memberikan keuntungan ekonomi tambahan bagi produsen hidrogen hijau. Kemudian ada peta jalan nasional. Nah, maksudnya itu strategi. Nah, strategi nasional yang mencakup target jangka panjang. Kerangka kebijakan lintas sektor dan kolaborasi internasional perlu dirumuskan untuk mempercepat transisi ke hidrogen hijau. Terus ada infrastruktur pendukung. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur lokal. Ini tuh membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi terdekat dengan lokasi permintaan akan mengurangi biaya logistiknya. Nah, misalnya tuh pengembangan jaringan pipa khusus atau fasilitas penyimpanan kriogenik di kawasan industri yang strategis. Kemudian ada efek skala ekonomi. Nah, yang selanjutnya kemitraan publik swasta. Nah, maksudnya ini tuh kayak kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta transfer teknologi. Terus ada efek skala ekonomi. Yang pertama efek skala besar, yaitu meningkatkan jumlah proyek hidrogen hijau skala besar akan menciptakan efek skala yang menurunkan biaya unit produksi. Nah, contohnya tuh proyek-proyek gigawatt di negara-negara maju yang telah menunjukkan hasil positif dalam menekan biaya. Kemudian ekspor hidrogen hijau dengan memanfaatkan potensi geografis Indonesia untuk menjadi pemasok hidrogen hijau ke negara-negara dengan peminatan yang tinggi seperti Jepang dan Korea Selatan dapat membuka peluang investasi internasional sekaligus memperkuat daya saing global. Nah, potensi Indonesia sebagai pemasok ke Jepang dan Korea Selatan itu dapat meningkatkan investasi. Kemudian peningkatan permintaan pasar. Nah, mendorong adopsi hidrogen hijau di sektor-sektor seperti baja, semen, transportasi berat, dan pupuk melalui kebijakan insentif dapat meningkatkan permintaan sehingga mendorong skala ekonomi lebih besar. Nah, dengan semua strategi ini tuh biaya produksi hidrogen hijau diproyeksikan turun pada 2050. Nah, setara dengan hidrogen fosil adopsi masif teknologi ini tuh dapat mengurangi 10% emisi global dan menciptakan 500.000 lapangan kerja di Indonesia. Selanjutnya, jadi kesimpulannya itu, teknologi hidrogen, khususnya hidrogen hijau, memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi bersih global karena karakteristiknya yang ramah lingkungan dan fleksibel sebagai bahan bakar maupun penyimpanan energi. Nah, meskipun demikian, pengembangan teknologi ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi teknis dan ekonomi. Tantangan teknis meliputi efisiensi proses elektrolisis yang masih terbatas, kebutuhan infrastruktur yang kompleks, serta sistem penyimpanan dan distribusi yang belum optimal. Nah, di sisi ekonomi, biaya produksi hidrogen hijau masih tergolong tinggi akibat mahalnya sumber energi terbarukan dan peralatan seperti elektroliser.
Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan inovasi dalam teknologi elektrolyser, pemanfaatan energi terbarukan berbiaya rendah, serta integrasi sistem penyimpanan dan distribusi yang efisien. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan ekosistem hidrogen yang berkelanjutan dan kompetitif. Nah, dengan pendekatan dan holistik dan berkelanjutan, hidrogen hijau ini tuh berpotensi menjadi tulang punggung dalam dekarbonisasi sektor energi dan industri di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup yang dapat kami sampaikan mengenai analisis masalah yang telah kami rancang dan kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.